Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatarani dengan NPM 247836014 dari Prodi Teknologi Rekayasa Prakatuna kelas TRPL 4A. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mempraktikkan hasil praktik dari penginstalan Kali Linux untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan Prakatuna. Langsung saja kita akan langsung masuk ke praktiknya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam praktiknya, di sini kita harus memerlukan beberapa komponen-komponen yang harus kita download untuk menginstal Kali Linux. Jadi yang pertama kita harus mendownload yang namanya VirtualBox untuk menginstal Kali Linux. Kita bisa langsung masuk saja ke Google, terus kita ketik VirtualBox download. Selanjutnya teman-teman bisa pilih yang paling atas ini, yang www.virtualbox.org. Nah, setelah masuk ke dalam websitenya, di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan platform yang teman-teman gunakan. Misalkan kalau teman-teman pakai Mac OS, teman-teman bisa pilih Mac OS. Kalau misalkan pakai Windows, teman-teman bisa pakai Windows. Dan kalau pakai Linux, teman-teman bisa pilih Linux. Karena di sini saya makainya Windows, jadi saya akan pilih yang Windows host. Nah, karena di sini saya telah mendownloadnya, jadi saya akan batalkan. Nah, setelah mendownload VirtualBox-nya, kita juga memerlukan extension VirtualBox-nya. Di sini kita akan download juga. Nah, setelah selesai, kita akan langsung masuk ke VirtualBox yang telah kita download tadi. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengekstrak terlebih dahulu karena hasil downloadan VirtualBox tadi itu berupa zip atau RAR. Jadi kita akan masuk ke VirtualBox-nya yang ini teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke dalam VirtualBox-nya, di sini oke, biar dari awal. Oke, jadi di sini Oke, jadi di sini teman-teman bisa masuk ke dalam ekstensi yang ini. Terus teman-teman pilih yang pasang. Selanjutnya teman-teman bisa pilih tempat di mana teman-teman mendownload extension VirtualBox tadi. Di sini kita akan cari, saya juga lupa tadi naruhnya di mana ya. Nah, di sini terus pilih open, install. Oke, scroll ke bawah, saya setuju. Dan berhasil ya teman-teman. Oke, setelah itu kita harus mendownload yang namanya ISO dari Kali Linux untuk kita install di dalam VirtualBox. Dengan cara kita cari di Google, yaitu download Kali Linux. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas, yang Get Kali. Nah, di sini teman-teman pilih yang installer image. Nah, di sini teman-teman pilih yang x86_64 bit ya. Terus pilih yang installer. Karena di sini saya sudah download, jadi saya batalkan. Dan kira-kira untuk size ISO-nya itu ada di 4 GB ya teman-teman. Nah, setelah selesai mendownload ISO Kali Linux-nya, kita akan masuk lagi ke VirtualBox-nya. Selanjutnya kita masuk ke beranda, pilih baru. Terus untuk virtual name-nya kita bisa pilih kasih nama lah, bebas. Ini mau apa? Ini bebas, teman-teman mau ngasih nama apa. Misalkan nama saya aja lah. Oke, di sini kita bisa pilih virtual mesinnya, di mana tempat penyimpanannya. Dan disclaimer, di sini teman-teman harus pilih size atau ukuran ukurannya itu masih di atas 25 GB. Jangan mentok dan jangan kurang, karena untuk ukuran bersih dari penginstalan Kali Linux itu ada di 25 GB. Jadi usahakan memonya teman-teman itu masih ada di atas 25 GB, 50 GB lah minimal.
Oke teman-teman, di sini kita telah masuk ke dalam ke Linux-nya. Di sini kita akan pilih graphical install. Kita enter. Nah, oke, selanjutnya kita akan tunggu. Nah, di sini kita disuruh pilih language ya teman-teman. Di sini saya akan pilih Indonesia. Ini continue. Tempatnya juga di Indonesia. Terus disuruh mengkonfigurasi papan ketik, pilih Amerika aja, Inggris. Oke, selanjutnya kita akan tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke, setelah kita menunggu, kita akan masuk ke dalam tampilan konfigurasi jaringan. Di sini kita disuruh memasukkan nama host untuk sistem ini. Di sini untuk namanya itu bisa sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Jadi di sini saya akan kasih nama saya sendiri. Kembali lanjutkan. Setelah itu kita disuruh kasih nama domain. Di sini juga bebas, opsional. Tapi disclaimer, untuk nama domain ini usahakan tidak susah dan gampang diingat ya teman-teman, karena ini akan digunakan untuk kita login di Kali Linux-nya. Jadi kalau misalkan lupa terus gak bisa login, ya kita harus ngulang dari awal instalasi. Jadi itu bisa memakan cukup waktu lah. Selanjutnya ini nama saya juga lah. Nah, di sini disuruh ngasih nama lengkap, ini opsional juga, samain kayak tadi juga nggak apa-apa. Ini juga default, biarin default aja. Nah, di sini untuk kita harus masukin sandi ya teman-teman untuk kita login nanti. Ini yang gampang-gampang aja sandinya, karena takutnya lupa terus malah nggak bisa login. Di sini contohnya saya kasih sandinya Bismillah aja lah. Oh ya. Oke. Misalkan ya, misalkan. Bismillah. Oke. Di sini kita suruh nganin konfigurasi jam WIB karena saya orang Sumatera. Kita akan tunggu beberapa saat. Oke, juga sudah masuk, sudah selesai. Kita akan masuk ke tampilan ini. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk default aja yang paling atas, yaitu yang gunakan seluruh disk. Lanjutkan. Selanjutnya di sini kita pilih yang ini, lanjutkan. Terus kita pilih yang paling atas yang semua berkas di satu partisi, disarankan untuk pemula. Dan kita akan menunggu. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini, selesai mempartisi dan tulis semuanya ke disk. Selanjutnya pilih yang ya. Oke, kita akan menunggu beberapa saat lagi teman-teman. Dan disclaimer, untuk durasi menunggu ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan teman-teman emang merasa kok lama banget, itu hal yang wajar ya teman-teman, karena itu adalah proses instalasi Kali Linux ya. Jadi memang memakan cukup waktu yang lama gitu ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai maka kita akan masuk ke tampilan ini. Nah, di sini saya sarankan untuk default saja, ngikutin defaultnya. Jadi yang dicentang tuh biarkan yang kelima ini, nggak usah dikotak-atik. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan menunggu lagi untuk pakai instalannya. Di sini juga akan sedikit memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi ini bisa dibuat sekalian sambil nyambi mandi, ini juga bisa teman-teman, karena emang cukup lama. Bisa kalian dibuat tidur dulu, bisa ya teman-teman. Oke, mungkin akan saya skip ya bagian ini sampai instalasi Kali Linux-nya telah berhasil. Oke, jika sudah selesai, kita akan masuk ke dalam tampilan ini. Selanjutnya kita akan pilih iya, terus lanjutkan. Kita akan pilih
yang harddisk ini teman-teman. Lanjutkan. Oke, kita akan tunggu lagi sebentar, beberapa saat. Ini harusnya nggak lama sih, nggak selama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu emang wajar lama karena itu adalah tahapan penginstalan Kali Linux. Kalau ini kayaknya harusnya itu nggak seberapa lama. Kita tunggu aja teman-teman. Dan jika sudah selesai, finally ini adalah tahap akhir dari penginstalan Kali Linux di VirtualBox. Oke, kita akan klik lanjutkan. Kita akan tunggu lagi beberapa saat. Nah, kita akan tunggu. I just get so nervous. Nah, jika sudah masuk, kita akan masukin nama username tadi dan password tadi. Makanya kita harus mengingatnya. Jadi kan namanya Trani punya saya, terus sandinya Bismillah. Lanjutnya kita klik masuk. Nah, oh ini typo. Lah. Nah, kita akan tunggu booting dan masuk ke Kali Linux-nya. Nah, jika sudah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti kita telah berhasil menginstal yang namanya Kali Linux. Oke, mungkin cukup sekian untuk tugas video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.